Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Kembali kami lanjutkan informasi. Jadi permasalahan sampah ini kan memang masih menghantui Jakarta di balik gemerlap yang bisa dipancarkan oleh kota metropolitan ini. Dan melihat hal ini, pengelolaan sampah memang perlu jadi fokus utama untuk mengatasi permasalahan. Dan dalam segmen Metro Community pagi ini, ada seorang ketua RT di RT 8 RW 4 di Kelurahan Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur. Nah, yang menjadi teladan untuk menjadi pengelolaan sampah secara mandiri bagi masyarakat. Dan dalam kesehariannya, warga diajak langsung untuk ikut menjaga lingkungan dengan langkah-langkah yang diimplementasikan oleh Ketua RT Taufik Supriyadi. Kita akan simak liputannya berikut ini, pemirsa. Dibandingkan dengan sebelum saya menjadi ketua RT, kami kan tetap menghormati pendahulu. Artinya program-program pendahulu tetap kita laksanakan, jaga Jakarta arahan gubernur juga kita ejawantahkan di tempat ini. Manfaatnya ya jelas, warga yang non-organik sudah punya uang nih, jalan 20 bulan, ini sudah ada yang punya uang Rp2.600.000. Bayangkan selama ini buang sampah nggak dapat duit, sekarang warga punya uang gitu. Jadi ini jadi tabungan emasnya para warga. Salah satu metode yang menurutnya memberi dampak besar, yaitu dengan pembuatan lubang biopori. Ia menyatakan bahwa manfaat dari lubang biopori ini membuka serapan air langsung ke bumi, serta mengusir kecoa yang tak jarang berkeliaran ketika malam hari. Tidak hanya itu, ia juga melakukan perombakan sistem drainase di lingkungannya yang padat penduduk yang terdiri lebih dari 60 kakak. Saluran tersebut pada akhirnya dijadikan kolam lele. Kemudian, hal tersebut juga berlanjut dengan pembangunan akuarium, baik ikan hias maupun lele. Akuarium dan kolam tersebut menjadi sumber pemenuhan gizi balita, lansia, dan ibu hamil. Hal tersebut menjadi bentuk swasembada pangan untuk mencegah adanya stunting, terutama pada warga RT 8. Ada akuarium 4, yang 1 ikan hias, yang 3 adalah kolam gizi balita, lansia, dan ibu hamil. Jadi tadi maggot tadi ini kan kita budidayakan maggot untuk membuang sampah organik, dimakan oleh maggot, kemudian maggotnya kita berikan untuk kolam gizi warga balita, lansia, dan ibu hamil. Karena kami dedikasikan kolam-kolam ini untuk ibu hamil, balita, lansia, supaya kita membantu pemerintah untuk mencegah penyakit atau stunting lah. Menurut Taufik, untuk menjalankan langkah tersebut tidak diperlukan keahlian khusus. Masyarakat hanya membutuhkan teladan untuk bisa maju menjadi lebih baik dengan menjaga lingkungan yang sebenarnya hal yang cukup simpel. Sehingga Indonesia maju tidak serta-merta dari gedung-gedung tinggi yang dibangun. Di akhir, Taufik berharap semoga apa yang ia lakukan melalui upaya pengelolaan sampah bisa menjadi teladan bagi ketua RT di seluruh Indonesia. Ia juga mengajak agar masyarakat bisa mulai menjaga lingkungan dari lingkup kecil, mulai dari rumah masing-masing. Dan begitulah pengelolaan sampah di RT 8 RW 4 Kelurahan Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur.
gimana terdapat 4 metode yang dilakukan oleh Ketua RT sendiri, sehingga harapannya dengan metode ini dapat diimplementasikan di RT-RT lainnya, di kawasan lainnya, sehingga permasalahan sampah di Jakarta dapat dengan cepat terselesaikan. Dari Jakarta, Indira Pramesti, Reksadewa, Metro TV. Oke, kita lihat langsung yuk pemirsa. Jadi dalam segmen Metro Community pagi ini sudah ada jurnalis Metro TV Devi Syafira langsung dari RT 8 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Ya, kita langsung sapa, selamat pagi. Devi, jadi bisa dijelaskan nih apa saja inovasi yang Bapak di sana, Bapak-bapak di sana buat tuh, apalagi di belakang tuh kayaknya lagi berkegiatan tuh di sana. Silakan Devi. Ya, Jason, Valen, dan juga pemirsa Metro TV, selamat pagi. Jadi saya saat ini berada di RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan terlihat ya saat ini ada kerja bakti dari warga setempat. Dan kalau dilihat memang lingkungannya nyaman, asri, dan juga bersih. Tentunya ini tak hanya datang begitu saja. Kalau dulunya di sini kawasannya gersang dan juga sampahnya belum dipilah, saat ini sudah berubah total. Hal ini karena ada sosok inspiratif yaitu Ketua RT yang dapat mengubah hal ini karena ide kreatifnya, inovasinya, dan juga solusi nyata seperti mengelola sampah, kemudian juga mengubah saluran air yang dulunya kotor menjadi kolam lele. Tak hanya itu, peran masyarakat juga sangat penting. Di sini warga setempat bekerja bakti saling bergotong royong untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, untuk inovasinya kita langsung tanyakan saja yuk bersama dengan Ketua RT. Di sini ada Pak Taufik Supriyadi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Devi. Kabar baik, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi ini kalau kita lihat lingkungannya nyaman banget ya, Pak ya. Terus juga banyak inovasi yang sudah diberikan di sini. Nah, bisa dijelaskan inovasi apa saja nih, Pak? Baik, di sini seperti kaos yang saya pakai ini ada 3 inovasi besar. Pertama, media pencegah krisis planet ini. Kita ada 45 item untuk mencegah krisis planet. Karena dulu yang Mbak Devi sampaikan kan dulu gersang, kemudian warga belum memilah sampah. 2 tahun terakhir sejak saya menjadi Ketua RT, alhamdulillah warga sudah mulai memilah sampah. Yang kedua, inovasi kedua, kita membuat aplikasi RT online untuk pertanggungjawaban laporan keuangan yang diberikan gubernur kepada kita, dan juga iuran para warga kita buat di bentuk digital. Kemudian yang ketiga, kita membuat kolam lele di atas saluran air UDITS gitu ya, dibagi menjadi 2 lantai. Ini kemudian kita bisa memberdayakan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan baru. Oke, ini ide awalnya seperti apa sih, Pak? Kok bisa punya ide kreatif seperti ini, dari kolam gizi, kolam lele, sampai dengan mengelola sampah ini seperti apa? Jadi kan sebagai pemimpin terkecil di Republik ini, kita kan harus ingat triple bottom line. People, profit, planet. People leher ke atas, budaya harus berubah. Kemudian profit, leher ke bawah, perut harus kenyang. Kemudian planet, lingkungan harus dijaga. Makanya karena tadi itu awalnya gersang, itu bisa dilihat di website kita transparan dan akuntabel. Kegiatan ini kita nyatakan semua dalam sebuah tulisan yang bisa dibaca oleh semua orang. Kemudian kita bergerak, warga diajak bicara, kita musyawarah RT sebagai keputusan tertinggi di Republik ini, di lingkungan, warga mendukung, kita kawal. Oke, ini kan salah satunya adalah pengolahan sampah. Mungkin kita bisa sambil jalan ya, Pak, untuk melihat bagaimana pengolahan sampah yang menjadi kompos. Ini seperti apa sih, Pak, awalnya? Baik, jadi kita kan prihatin, landfill Bantar Gebang semakin tinggi, kemudian sampah bau. Nah, ini 2 tahun terakhir kami membuat di tempat ini sampah-sampah yang dari rumah tangga ini dimasukkan dengan 4 teknik. Pertama gini, masuk ke lubang resapan biopori, nanti kita lihat ya. Yang kedua masuk ke tong komposter, kemudian yang ketiga ada kandang maggot tadi di belakang Mbak Devi. Yang keempat, sampah non-organiknya ini dibuang ke rumah pilah, warga jadi punya uang. Jadi bayangkan 2 tahun berjalan, warga ini sudah ada yang punya 3 juta rupiah dari buang sampah. Selama ini kan buang sampah uang aja, nah sekarang punya duit di tempat kami. Nah, ini yang pertama nih, lubang resapan biopori nih teman-teman. Nah ini tuh ya, ini maaf. Nah, Biopori ya, Pak? Ya, ini lubang resapan biopori. Tujuannya untuk pertama membantu resapan air kembali ke dalam bumi. Yang kedua mendatangkan cacing tanah supaya pori-pori bumi terbuka gitu ya. Begitu hujan, runoff jalanan ini diisi penuh dengan air, dia akan masuk kembali ke dalam bumi. Kemudian yang terakhir ini di jeda dulu, Pak, karena kita harus break dulu setelah ini. Nah, pemirsa, kita nanti masih akan membahas soal pengolahan sampah di sini bersama Ketua RT Pak Taufik setelah yang satu ini.
Ya pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan masih soal pengolahan sampah. Tadi kita ngomongin biopori. Gimana jadi Pak Taufik? Baik, bisa jadi- dilanjutkan. Jadi pengolahan sampah untuk kepupuk ini seperti apa? Baik, jadi sampah rumah tangga itu kita masukkan ke lubang resapan biopori ini, gitu ya, masuk ke dalam. Kemudian kalau sudah jadi kompos, kita akan panen. Oke. Kemudian kita masukkan ke pot-pot gitu ya. Nah, ini tanah ini, Mbak Devi, ini baunya udah kayak bau hutan. Oh, jadi Nggak ada bau ininya, udah kayak bau hutan. Nah, kemudian sampah nggak ada ya? nggak ada bau sampah. Nah, kemudian ini tong komposter yang kita gunakan. Ini komposter namanya Yes, ya? ini komposter yang kita gunakan. Ini saya sudah datangkan 60 untuk warga. Di sini nah, bisa dilihat teman-teman, Mbak Devi juga sama kan tuh. Oh, oke. Sama kalau habis jadi kompos, kemudian kita untuk jadikan pupuk. Nah, jadi warga saya minta memilah dari rumah sendiri supaya mengurangi bau ke landfill ke Bantar Gebang. Oke. Jadi pemilahan sampah kan ada sampah rumah tangga, sampah plastik. Ini seperti apa, Pak? Untuk kita di manajemen persampahan di tempat kami ada 4 cara. Pertama tadi lubang resapan biopori, kemudian biopori, komposter, kemudian yang ketiga ada rumah magot, yang keempat sampah non organiknya dibuang ke rumah pilah jadi uang. Jadi wah. Jadi warga kami ada yang sudah punya 3 juta rupiah dalam 2 tahun terakhir dengan membuang sampah. Nah, kita zero waste, kita dukung pemerintah, kita jaga Jakarta, didukung gubernur, kita jaga Jakarta Timur. Saya ingin warga tidak mengeluarkan sampah bau dari tempat kita masing-masing. Kami ingin mewarnai, jangan terwarnai lah gitu, Mbak. Kasihan negara ini, kita harus bantu dari tempat kita sendiri. Gitu. Oke. Berarti kalau untuk yang pupuk ini sampahnya sampah rumah tangga? Sampah rumah tangga. Oke. Nanti kita jadikan pot-pot, karena kan pot-pot mulai lemes nih, teman-teman. Oh ya, kemudian yang terakhir ini inovasi ini yang penting. Ada inovasi Iya. lainnya ya selain Iya. sampah. Di sini ada saluran air yang dulunya Yes. kotor jadi kolam lele. Betul. Nah, ini ada ikan kelihatan kan? Sudah saya buang nih. Ini ikan kita berada di lantai 2 saluran air. Ini yang terpenting untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Oke. Sekaligus juga buat mengisi perut tadi kan, triple bottom line, people, profit, planet. Jadi teman-teman ini, nah itu lihat kelihatan ikannya ya. Udah gede-gede nih 1,8 kilo, tuh lihat. Tapi ini airnya memang sudah terjamin bersih ya Pak Yes, ya? dan ini sudah kita bawa juga ke laboratorium Scovindo. Ikan ini dengan nutrisi yang dengan gramasi yang sama, nutrisinya nggak kalah dengan ikan salmon. Oke. Ya, dan kita tulis di website kita, bisa dilihat karena makannya cuma pelet dan daun pepaya doang gitu. Bukan? Ini jadi nambah nilai ekonomi warga setempat juga ya Pak ya? Iya. Bayangkan kalau kita kan punya pekerjaan gitu ya. Saya ASN, saya membawa budaya ASN yang bagus ini ke lingkungan sehingga harus dirasakan oleh para warga. Oke. Kita boleh wawancara langsung warganya kali ya Pak? Boleh, Ya? Mangga? Di sini? Mbak Mega? Mbak. Si Mbak Mega. Jadi kita udah ngobrol panjang nih Mbak sama ketua RT-nya. Boleh di sini Mbak. Nah, gimana sih tanggapan Mbak nih sebagai warga dengan ide-ide kreatif dan inovasi dari Pak RT? Sangat-sangat bermanfaat bagi Oke. kami. Jadi untuk warga sendiri, terutama kami lebih produktif. Jadi kita apalagi diterapkan sekarang ada program dari UMKM, jadi warganya bergerak lebih maju dan juga warganya menghasilkan lebih dari hasil-hasil yang sudah diberikan sama Bapak. Program-programnya berjalan dengan baik. Oke, berarti kan berdampaknya ke nilai ekonomi juga Benar. gitu ya. Nah, kalau soal sampah ini emang ada edukasi secara khususnya nggak sih untuk warga? Ada, selalu ada edukasi. Setiap sampah dari pembuangannya itu, sampah kan ada macam-macam. Selalu Bapak itu mengedukasi macam-macamnya itu, terus ada pembuangan sendiri gitu, ada penyalurannya sendiri. Gitu. Oke. Selain untuk menambah nilai ekonomi ya, kalau dari sampah, kalau Mbak Mega sendiri ini apa Mbak? UMKM? UMKM. Jadi UMKM di sini adalah bukan pribadi tapi warga. Warga yang mau lebih menghasilkan gitu. Yang biasanya kita kan ibu-ibu tuh hanya nongkrong biasa aja, ngobrol-ngobrol nggak penting gitu kan. Tapi semenjak ada program Bapak ini UMKM, jadi ibu-ibu dikumpulkan untuk menjadi satu produk, produknya itu menghasilkan produk lalu dijual menghasilkan uang. Oke. Satu lagi mungkin harapannya nih Mbak, ke depannya seperti apa terakhir? Harapannya lebih, Bapak sudah baik ya, tapi harapannya semoga RT-RT di luar sana ikut program-program Bapak gitu, mengikuti program-program Bapak Taufik sendiri. Jadi dari hal yang terkecil menghasilkan nanti lebih besar lagi. Dan Bapak Taufik sendiri itu bukan hanya
ASN aja, bekerja sebagai ASN, tapi menerapkan juga. Jadi bukan hanya pekerjaan, tapi menerapkan untuk lingkungan juga sih. Oke, terima Berguna juga kasih Mbak Mega. Nah itu tadi pemirsa, jadi memang sangat inspiratif ya di RT 8 tentunya di Jakarta Timur ini. Untuk sementara demikian, Jason Valen kembali ke Anda. Oke. Baik, terima kasih Devi Syafira melaporkan dan sudah berbincang bersama kami berbagi inspirasi dari Malaka Jaya, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.